Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak kita. Di sini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu akuntansi keuangan yang berjudul rekonsiliasi bank. Di sini pengertian dari rekonsiliasi bank: apabila semua penerimaan uang langsung disetorkan ke bank dan semua pembayaran dilakukan dengan cek, maka akun kas di perusahaan akan sama dengan akun bank. Saldo buku perusahaan menunjukkan jumlah uang yang disimpan di bank dengan bentuk rekening koran. Di sini kita membahas yang pertama, itu rekening koran. Setiap akhir bulan, lembar pertama atau asli dari rekening koran dikirimkan kepada masing-masing nasabah atau penyimpan uang sebagai laporan dari bank. Dalam rekening koran itu pada dasarnya berisi catatan mengenai: 1. Saldo penyimpanan perusahaan pada awal bulan yang bersangkutan. Yang kedua, setoran perusahaan bank berupa uang tunai maupun cek dari perusahaan lain. Jumlah pos-pos tersebut dicatat dalam kolom kredit. Yang ketiga, pembayaran cek yang ditarik oleh perusahaan untuk pembayaran kepada pihak lain yang diuangkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Tujuannya untuk mengisi kas kecil tertulis pada kolom kredit. Yang keempat, yaitu jasa giro, yang mana jasa giro ini sudah diperhitungkan bank yang dicatat di kolom kredit dan beban administrasi bank yang dicatat di kolom debit. Yang kelima, saldo simpanan perusahaan pada akhir bulan yang bersangkutan. Jadi di sini di dalam rekening koran ini, lembar pertama yang diberikan kepada nasabah atau penyimpan uang akan disimpan oleh nasabah itu sendiri yang diberikan oleh bank dalam bentuk rekening koran pada awal bulan yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya kita nanti masuk ke contoh yang mana akan kita buat kredit, yang mana kita buat di debit. Oke. Yang selanjutnya masuk kita ke saldo buku. Di sini saldo buku dalam rekonsiliasi bank, yaitu saldo akun bank di buku besar perusahaan dapat dihitung setelah perusahaan melakukan rekonsiliasi. Yaitu yang C, saldo bank. Setiap akhir bulan, bank akan mengirimkan laporan rekening koran kepada perusahaan. Jadi bank mengirimkan laporan rekening koran kepada perusahaan pada akhir bulan dan akan diterima perusahaan pada awal bulan. Oke, pada awal bulan yang bersangkutan ya. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan saldo cash dan menurut catatan perusahaan dengan saldo bank. Jadi antara keduanya ini memiliki perbedaan. Antara saldo kas itu sering disebut dengan saldo perusahaan juga, itu sama. Jadi perbedaannya itu pada umumnya disebabkan karena pencatatan di perusahaan dan di pihak bank dilakukan pada waktu yang berbeda. Terkadang pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan melalui cek, pihak perusahaan sudah mencatat, ternyata pihak bank belum mencatat. Makanya terjadi dia perbedaan waktu di pencatatan antara pihak bank dan perusahaan. Jadi akibatnya, apa akibatnya? Pada saat transaksi rekening koran sudah ditutup, terdapat transaksi yang belum dicatat. Maka yang sering terjadi dalam transaksi-transaksi perbedaan saldo perusahaan dan saldo bank itu ada 5. Diperhatikan ya, Amang Inang, ini ada 5, yaitu yang pertama setoran dalam perjalanan. Apabila setoran dalam perjalanan ini belum dicatat atau udah dicatat, itu terjadi penambahan di pihak bank. Ini udah Ibu buat ya catatannya. Apabila setoran dalam perjalanan itu berarti terjadi penambahan di pihak bank. Oke, yang kedua kita lanjut. Cek dalam peredaran. Di sini cek dalam peredaran ini apabila terjadi akan mengurangi di pihak bank.
Yang ketiga, penerimaan piutang perusahaan oleh bank. Jadi di sini kalau ada penerimaan piutang perusahaan berarti terjadi penambahan di pihak perusahaan. Yang keempat, jasa giro. Jasa giro ini di sini terjadi penambahan di pihak perusahaan. Dan yang kelima itu kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan ini tidak luput dari saldo perusahaan dan saldo bank. Kedua-duanya terkadang ada yang salah catat. Jadi kalau misalnya saldo perusahaan dan saldo bank salah catat, sama-sama terjadi pengurangan. Bagi pihak bank salah catat berarti terjadi pengurangan. Kalau bagi pihak perusahaan terjadi kesalahan pencatatan berarti terjadi pengurangan. Nah, jadi yang transaksi-transaksi yang 5 kategori inilah yang sering terjadi perbedaan pencatatan antara saldo perusahaan dan saldo bank. Yang 5 berarti yang 5 kategori ini. Oke, kita lanjut dia ke contoh soal. Diperhatikan ya Mang Inang contoh soal. Di sini usaha dagang bersama menyetorkan seluruh penerimaannya ke bank untuk jumlahnya yang relatif kecil. Dipergunakan dana kas kecil pada tanggal 31 Maret. Perkiraan kas usaha dagang bersama menunjukkan saldo sebesar Rp14.780.000. Jadi untuk dia di rekening koran bank sama-sama menunjukkan tanggal yang sama, yaitu saldo kreditnya Rp17.245.000. Jadi di sini saldo bank dengan saldo perusahaan ini berbeda. Saldo perusahaan 14.780.000, sementara saldo bank 17.245.000. Setelah diteliti perkiraan saldonya yaitu dari yang kelima kategori tadi, ada dia setoran dalam perjalanan, ada dia cek dalam beredar, ada dia yang salah pencatatan, ada dia jasa giro, ada dia piutang yang diterima di perusahaan. Yang kelima itulah faktor-faktor atau transaksi-transaksi yang terjadi perbedaan pencatatan antara bank dan perusahaan. Jadi di sini nomor 1 ada dia setoran dalam perjalanan. Tadi kategorinya kalau dia setoran dalam perjalanan ini penambahan di pihak, dilihatlah dia catatannya berarti penambahan di pihak perusahaan. Cek yang masih beredar. Kita baca ya soalnya ini nomor 1 yaitu setoran dalam perjalanan sebesar Rp3.800.000. Yang kedua cek yang masih beredar yaitu nomor ceknya 001 Rp3.200.000 dan cek nomor 002 Rp3 juta. Yang ketiga, cek yang diterima usaha dagang kita untuk pemesanan sebesar Rp1.200.000 dan telah disetorkan ke bank, ditolak oleh bank karena dananya tidak cukup. Kalau seperti ini dia Inang jalur ceritanya, apabila dananya tidak mencukupi dan ditolak oleh bank, ini kita sebut dia cek kosong. Karena tadi si pihak UD atau D kita memberikan bayarannya kepada bank tetapi saldonya tidak mencukupi, makanya kita sebut dia cek kosong. Yang keempat yaitu bank telah berhasil menagih piutang usaha dagang Sentosa sebesar Rp2.100.000 dikurangi biaya penagihan Rp20.000 belum dicatat di pihak perusahaan. Yang kelima yaitu cek nomor 201 ditarik untuk membayar hutang kepada toko berlian sebesar Rp3.200.000 oleh bagian akuntansi UD bersama dicatat sebesar Rp2.300.000. Terjadi di sini kekeliruan. Yang mana tadi hutangnya itu Rp3.200.000 yang akan dibayarkan oleh nasabah. Ternyata si UD bersama yang memiliki perusahaan ini mencatat hutangnya itu Rp2.300.000. Berarti ini kesalahan pencatatan terhadap pihak perusahaan. Karena yang dibayar si
toko berlian itu 3.200.000, ternyata yang dicatat oleh perusahaan 2.300.000. Berarti ini kesalahan pencatatan antara di pihak perusahaan. Yang keenam, bank telah memperhitungkan bunga untuk keuntungan Sentosa sebesar 97.500 dan telah membebankan beban administrasi 12.500. Jumlahnya belum dicatat oleh perusahaan. Oke, disimak. Kita selanjutnya ke jawaban. Nah, kita buat dulu usaha dagang bersama. Inilah yang perusahaannya, yaitu usaha dagang bersama. Itu rekonsiliasi bank periode Maret 2019. Oke, kita perhatikan saldo perusahaan. Saldo perusahaan tadi kan 14.780 dengan saldo bank 17.245.000. Ayo kita jodohkan. Ini dia ya, saldo perusahaan 14.780.000 dan saldo bank 17.245.000. Oke. Penambahannya yaitu piutang tadi, piutangnya 2.100.000 dikurangi biaya bunga 20.000. Piutang dikurang biaya bunga berarti 2.100.000 dikurang 20.000, totalnya 2.080.000. Oke, untuk jasa giro tadi jumlahnya 97.500, dikuranglah dia biaya administrasi yaitu sebesar 12.500. 97.500 dikurang 12.500 rupiah berarti totalnya 85.000. Ini dia. Terjadi pengurangan. Nah, ini cek kosong. Dari mana Ibu kita dapat ini 1.200.000? Oke, pada soal tadi Ibu bilang cek kosong apabila dananya tidak mencukupi untuk pembayaran hutangnya sebesar ini dia 1.200.000. Terus pengurangan lagi kesalahan pencatatan kesalahan pencatatan di pihak perusahaan. Tadi hutang yang dibayarkan UD toko berlian kepada UD bersama itu 3.200.000. Ternyata UD bersama mencatat 2.300.000. Itulah kita kurangkan 3.200.000 dikurang 2.300.000. Selisihnya itulah yang menjadi kesalahan pencatatan yaitu 900.000 rupiah. Cek kosong. Oh maaf, sorry ya, ini kita tambah. Cek kosong ditambah kesalahan pencatatan ini 1.200.000 ditambah 900 itu 2.100.000. Di total inilah nanti kita mengurangkan. Inilah hasil kurang. Ini kita tambah dulu ya. Ini maaf Ibu minta maaf, ini bukan pengurangan, ini ditambah. Kesalahan mencatat ini ditambah. Oke, berarti 1.200.000 ditambah 900.000 rupiah totalnya 2.100.000. Nah, ini yang udah Ibu blok dia. Saldo perusahaan ditambah tadi penambahan piutang ditambah tadi jasa giro dikurangi. Nah, ini dia 2.100.000. Hasil tambah dari cek kosong dan kesalahan mencatat. 14.780 ditambah 2.080.000 ditambah 85.000 dikurang 2.100.000 rupiah. Totalnya 14.845.000 rupiah. Untuk saldo bank tadi saldonya 17.245.000. Nah, kalau dia terjadi tadi setoran dalam perjalanan itu terjadi penambahan. Kalau dia tadi cek dalam peredaran itu terjadi pengurangan. Cek nomor 001 tadi nominalnya 3.200.000 dan cek nomor 002 nominalnya 3 juta. Kita tambahkan keduanya. 3.200.000 ditambah 3 juta berarti 6.200.000. Nah, yang 17.245.000 ditambah 3.800.000 dikurang 6.200.000 totalnya 14.845.000. Berarti saldo yang ada di perusahaan dan saldo yang ada di bank setelah terjadi rekonsiliasi antara transaksi-transaksi yang menjadi perbedaan itu, ternyata saldo yang sesungguhnya atau yang sebenarnya setelah diteliti atau dicek ternyata 14.845.000. Berarti ini saldo perusahaan setelah rekonsiliasi. Oke. Kalau ada yang kurang paham, kita lanjut ya.
Ini jurnal penyesuaian. Yang mana jurnal penyesuaian ini menunjukkan bahwa ada beberapa transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang belum dicatat perusahaan. Di samping itu terdapat kesalahan yang belum dikoreksi. Untuk itu perlu jurnal penyesuaian dan koreksi. Itulah tadi yang sudah kita buat rekonsiliasi banknya. Itulah gunanya jurnal penyesuaian untuk untuk melihat berapa saldo perusahaan yang sesungguhnya. Masuk kita jurnal. Jurnalnya ada 4, yaitu yang pertama mencatat cek kosong yang ditolak oleh bank. Jurnalnya yaitu piutang dagang dan kas. Berapa tadi dia nominalnya? 1.200.000, berarti debit. Ini tadi debit 1.200.000 dan kas di kredit 1.200.000. Yang B, mencatat penerimaan piutang dari UD Sentosa yang ditagih oleh bank. Jurnalnya yaitu kas sebelah debit, beban tagihan sebelah debit, dan piutang dagang sebelah kredit. 2.080.000 ditambah 20.000. Hasilnya ini dia 2.100.000. Oke, yang ketiga itu pembetulan koreksi kesalahan pencatatan. Itu dia hutang dagang pada kas. Berarti hutang dagang dia sebelah debit, hutang kas dia sebelah kredit. Nominalnya Rp900.000. Yang D itu mencatat jasa giro dan administrasi. Kas pendapatan bunga sebesar 97.500. Beban umum lain-lain dan kas itu sebesar 12.500.000. Oke, apabila di sini ada dia, kalau dia agak menjorok ke dalam dia jurnalnya, itu kita sebut dia sebelah kredit ya. Ini dia hutang dagang, kas pendapatan bunga, beban umum lain-lain dan kas. Ini sebelah debit dan kredit itu harus sama-sama balance. Tidak bisa satu 12.000, satu lagi 12.500, tidak bisa. Itu harus sama-sama balance. Oke. Sampai di sini materi kita hari ini. Apabila ada yang kurang paham atau yang kurang jelas, ada di bawah kolom komentar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.